kalian jadikan Muhammad sebagai Tuhan kalian, Bang? Ketika Tuhan ini berkata, suaranya tidak bisa kamu dengar, ya. Bukan tidak Ya, bisa, suara- bukan tidak bisa. Kamu tidak mendengar suaranya, bukan kamu tidak bisa mendengar suaranya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak pernah mendengar suara dari Bapa di sorga. Tetapi Yesus juga sebagai Tuhan didengar oleh mereka, tapi Tuhan di sini merujuk kepada Yesus. Makanya di Oke. dalam Al-Qur'an kata Tuhan itu, sebentar, Bang. Ini sampai saya tutup baru Anda tanggapi. Kata Tuhan ini di dalam Al-Qur'an, kata yang sepadan dengan ini adalah Rabb. Sekarang saya mau tanya jujur sama Abang. Kata Rabb itu bisa ditujukan kepada manusia nggak di dalam Al-Qur'an? Bisa. Bisa. Secara kaidah bahasa, Rabb itu Karena artinya ketika- adalah... Sebentar Bang, nanti gantian Bang, tenang saja, gantian. Apalagi saya udah kamar mandi, kita tembusin terus sampai jam 12 malam. Saya biasanya berhenti karena saya gara-gara mau kamar mandi doang Bang. Saya tutup acara Terus? saya. Nih, dengarkan. Pertanyaan saya kepada Anda, secara kaidah bahasa, kata Rob ini bisa ditujukan kepada seorang manusia. Coba, sebutkan hal-hal atau kriteria yang harus dipenuhi sehingga seseorang itu dipanggil Rob. Oke. Orang itu bisa dipanggil Rob ketika dia seorang pemimpin. Pemimpin, Atau yang terus? Dia Memiliki, pemimpin. terus, Memiliki. Terus? Yang mengatur. terus. Ya, terus? Oke. Ya. Apakah Muhammad sebagai pemimpin umat? Pemimpin umat Islam, Muslim. Benar. Oke. Apakah Muhammad adalah orang yang mengatur umat? Mengatur umat dalam beribadah. Benar. Oke. Berarti secara kaidah bahasa, Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim, betul? Secara kaidah Rabbnya umat Muslim. Oke. Bukan Allah juga Rabbul Robnya umat Muslim, Alamin. betul? Allah Berbeda. juga Robnya umat Muslim, betul? Rabbul Alamin. Kalau Iya. Allah berbeda. Apakah dia Robnya umat Muslim juga, Allah itu? Apakah Allah pemimpinnya umat Muslim? Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Bang, saya gak tanya alam, saya tanya umat. Hubungannya dengan umat. Apakah Allah itu Oke. juga adalah pemimpinnya umat Islam? Nah, pemimpinnya umat Islam, ya, benar. Apakah Allah juga pengaturnya umat Islam dan supaya Allah diatur, supaya umat Muslim itu diatur oleh Allah? Dia melalui Rasulullah SAW. Nah, makanya saya bilang Bang, ada dua Rob. Kalian itu punya dua Rob sesungguhnya, tetapi Rob yang ditujukan kepada Muhammad, ketika Anda katakan Rob, yang mana dulu ini? Apakah Muhammad, apakah Allah? Nah, sama seperti itu Bang. Jadi kalau kita benar-benar ingin memahami Quran dan ingin memahami Bible dengan sungguh-sungguh, kita harus mengerti mereka ini pakai bahasa apa. Saya cuma mau bilang ini kepada orang Kristen juga, ya. Tidak pernah ini. Tolong nanti kalau kalian potong terserah. Kalian kan senangnya motong-motong saya. Perhatikan. Silakan kalian potong. Ini nanti dipotong. Perhatikan. Sekali lagi. Tidak pernah Yesus dipanggil Tuhan oleh para murid-muridnya. Karena apa? Nah, Karena tidak ada. Sebentar. Karena tidak ada murid-murid itu yang berbahasa Indonesia. Loh, Terus? apakah murid-murid berbahasa Indonesia? Terus? Tidak. Murid-murid itu berbahasa Aramaik. Lalu Jadi dengan tidak kata apa? Dengan sapaan apa? Sebentar, Bang. Dengan sapaan apa Yesus dipanggil oleh murid-murid? Dengan kata-kata Maran Yeshua. Maran. Seandainya murid-murid itu berbahasa Jawa, seandainya nih murid-murid berbahasa Jawa, maka murid-murid akan memanggil Yesus dengan panggilan Gusti. Iya. Doro Gusti dong. Iya, tetapi Bapa di surga juga dipanggil Gusti, sama-sama dipanggil Tuhan. Cuman yang jadi masalah, orang-orang tidak bisa membedakan mana Tuhan Yesus, mana Tuhan Bapa di surga.
Tuhan Yesus itu adalah Tuhan juga. Dia Gusti juga yang datang daripada Bapa di sorga. Makanya kata Tuhan Yesus, aku datang dan keluar dari Bapa di sorga. Jadi Yesus itu bukan Tuhan yang lain, bukan Gusti yang lain. Dia itu adalah pengejawantahan dari Gusti Bapa di sorga. Jadi menyembah Yesus itu bukan menyembah yang lain. Jadi berbakti menjadikan Yesus berdaulat di hati kita, sesungguhnya itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Ketika Yesus memerintah di hati seseorang, di detik yang sama Bapa di sorga memerintah di hati seseorang. Jadi Bang, kekristenan itu Bang bukan berbicara mengenai politisme, tidak Bang. Kekristenan itu bagaimana Tuhan yang satu itu mengejawantahkan dirinya kepada umat manusia dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Makanya saya bilang Bang, wahai saudara-saudaraku orang Islam, mari datang dan terimalah Yesus sebagai Tuhan kalian. Jangan kalian jadikan Muhammad sebagai Tuhan kalian Bang. Kalian jangan menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Jadikanlah Yesus sebagai Robmu. Sudah. Itu. Selesai. Silakan. Udah. Nah, silakan. Oke. Lagi. Saya tidak menanyakan hal yang demikian, Bang. Yang saya tanyakan, ketika Tuhan ini berkata, suaranya tidak bisa kamu dengar, ya? Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Kamu tidak mendengar suaranya, bukan kamu tidak bisa mendengar suaranya. Oke, kamu tidak bisa mendengar suaranya. Bukan tidak bisa Rupanya mendengar. tidak bisa. Bang, kamu tidak mendengar suaranya. Saya bacakan lagi nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini perkataan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang Bapa di sorga. Bahwa mereka tidak pernah mendengar suara Bapa di sorga. Tidak pernah mendengar suara di sini, bisa saja maknanya suaranya langsung tidak bisa didengar, ataupun pengajarannya tidak bisa. Itu maknanya bisa seperti itu. Bisa dua makna. Bisa maksudnya suara secara visual audible tidak pernah didengar, ataupun pengajaran daripada Bapa di surga tidak diterima oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Oke, ya. Nah, bisa saya terima penjelasannya Abang di sini. Memang dikatakan suaranya tidak pernah kamu dengar, memang benar demikian, ya. Nah, tetapi di sini yang saya tanyakan kan, rupanya tidak pernah kamu lihat. Rupanya siapa? Rupanya ya Bapa. Iya, bukan Yesus kan? Oke. Ini tidak berbicara tentang Yesus, tapi berbicara tentang Bapa di sorga yang mengutus Tuhan Yesus. Loh, berarti Abang sudah menentang dong Yohanes 1:1. Apa yang ditentang di situ? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Terus di mana? Apakah ini sudah tidak bertentangan, Bang? Tidak bertentangan, Bang. Begini loh, manusia ini itu dimensinya beda dengan dimensi para malaikat, dimensi Tuhan, dimensi Elohim. Beda, Bang. Kita hidup tidak dengan dimensi mereka. Kita ini hidup dalam ruang dan waktu, sementara para penghuni makhluk-makhluk surgawi ini tidak hidup dalam ruang dan waktu. Mereka tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan makhluk-makhluk spiritual ini? Dengan saya kan belum sih. Bang, firmannya, makanya di dalam perjanjian lama, firmannya itu selalu datang. Firman Tuhan datang kepada Abraham, firman Tuhan datang kepada Musa. Firmannya itu yang datang. Nah, firmannya itu dalam perjanjian baru nuzul menjadi manusia, menjadi Yesus. Makanya Bang, mendengarkan Yesus sama saja mendengarkan Bapa di surga. Melihat Yesus sama dengan melihat Bapa di surga. Pertanyaan saya, kenapa umat muslim mengeraskan hati untuk menerima Yesus? Karena ada satu hal lagi, Bang. Apa lagi? Nah, ketika Yesus dibaptis, terdengarlah suara di langit.
Benar kan? Memang saya bilang teman-teman, langkah awal untuk orang-orang Muslim itu adalah supaya meninggalkan Muhammad dulu. Bang, ada selubung gini bang, ada selubung yang menutupi hati dan pikiranmu bang. Yaitu apa? Yaitu roh daripada Muhammad, spirit dari Allah dan Muhammad ini. Inilah yang menghalangi pikiran kalian. Bang Edis, ya. Sebenarnya Bang saya tadi naik, ya. Sebenarnya saya naik. Cuman satu Bang yang ingin saya sampaikan kepada Bang Edis. Kitab Bang Edis ini menurut Mikana, entah menurut Abang Edis Lari ini. ke Mikana lagi. Oke lah bang. Bentar. Besok saja kita lanjut Bentar. lagi gimana? Makasih Awi, Enggak. makasih Awi. Bentar aja Bang. Bentar aja. 5 menit lagi lah. Silakan. Nah, kalau menurutnya Mikana, kitab ini yang benar adalah kitab yang dari Yahudi, benar kan? Makasih Bang Pane. Benar nggak Bang? Begini, Mikana itu mempermasalahkan terjemahan. Dia tidak pernah mempermasalahkan bahasa aslinya. Jadi begini bang, ketika LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Indonesia, Indonesia mengalami kekurangan kosakata untuk menerjemahkan kata-kata tertentu di dalam Bible. Contoh, kata theos. Theos ini mau diterjemahkan sebagai apa? Bukan itu Bang yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud Bang, kitab kalian ini kan dari Yahudi. Betul. Betul. Nah sekarang Bang, saya hanya ingin berbicara ke Abang ini, hanya ingin menyampaikan gini Bang. Image-nya Abang itu tolong Bang dirubah. Kitabnya Abang ini dari orang Yahudi. Sekarang tunjukkan ke saya, ada nggak orang Yahudi ini menyembah Yesus? Ada bang, di zaman Yesus, di zaman Tuhan Yesus datang ke dunia, orang-orang itu memang sujud menyembah Dia. Gimana sih? Waduh. Sebentar. Kalaulah memang ya kitab ini dari Yahudi, pertanyaan saya Bang, cuman gampang. Kok orang Yahudi nggak menyembah Yesus ya? Bang, jangan bilang orang Yahudi tidak menyembah Yesus. Sebagian murid-murid itu orang Yahudi semua, Bang. Anda jangan lihat orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan Yesus. Banyak juga orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Sebentar, saya tunjukkan. Bang, saya kalau tunjukkan Bang ya. Sebentar Bang, biar saya tunjukkan. Abang kan bilang tidak ada orang Yahudi yang menyembah Yesus. Betul. Kenapa tidak semua orang Yahudi menyembah Yesus, Bang? Ya karena tidak semua percaya. Gimana? Tuhan turunnya di mana? Iya karena tidak semua percaya. Gimana? Memangnya semua orang Yahudi percaya kepada Yesus? Kan sebagian tidak. Gimana? Nih, saya tunjukkan. Dari itu, Bang. Tenang, saya tunjukkan, Bang. Saya tunjukkan. Yohanes pasal yang ke-9. Saya tunjukkan ya, Bang ya. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-38. Tapi sebelum 38 seperti biasa supaya kita tidak kehilangan konteks, kita harus baca dulu sebelum dan sesudahnya. Perhatikan. Perhatikan ya. Nih. Nah, Bang, saya sebentar, cuma Bang. Biar saya ingin bacakan, Bang ya. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat Dia, tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang tidak melihat, barang siapa yang melihat menjadi buta. Nih, ini Yesus disembah ini Bang di sini. Baru satu ya. Jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Masih banyak ayat-ayat lainnya. Supaya orang yang melihat menjadi buta. Bang, itu konteksnya. Nih, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu ya konteksnya. Perhatikan. Yang melihat menjadi buta. Baik. Saya jelaskan konteksnya ya. Oke, jadi dulu ada seorang gini Bang, saya jelasin konteksnya. Dulu ada seseorang yang dikenal di situ sebagai seorang pengemis yang buta sejak lahirnya. Nah, lalu dia dicelikkan matanya oleh Yesus. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa menyembuhkan mata orang buta? Betul?
Di dalam Al-Quran disebutkan Isa itu mencelikkan mata orang buta, betul? Oke. Nah, di dalam kitab yang aslinya, jadi kalau merujuk Isa yang asli itu Anda harus baca Injil Yesus. Jangan percaya sama Isa buatan Arab, nanti Anda jadi Islam. Dengar kan? Ketika orang tersebut disembuhkan matanya dari buta sejak lahir, maka orang-orang tidak mengenali dia. Ini kan orang yang biasa mengemis itu. Siapa yang bikin kamu melihat? Orang yang disebut Yesus itu dialah yang menyembuhkan mataku, katanya. Nggak percaya, dibawa orang tuanya. Sini. Bawa orang tuanya. Ahli-ahli Taurat ini kan seperti ulama-ulama Muslim sekarang ini. Berani kau melawan? Di demo nanti kantor Trans. Dengar dulu. Jadi ulama-ulama ini mereka telah mengambil posisi di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang sangat dihormati, dipanggil orang tuanya. Benar nggak ini anakmu, katanya? Benar. Dulu dia memang buta, tapi sekarang dia melihat. Tapi kesaksian tentang orang ini sendiri, dia ngomong begini. Kita tahu bahwa tidak ada sejak dahulu kala sampai sejak dunia ini dijadikan, tidak ada orang yang menyembuhkan mata orang buta sejak lahir. Bagaimana kamu tidak percaya kepada dia? Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kepala batu ini, mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Lalu apa kata Yesus? Supaya orang yang melihat menjadi buta. Iya, itu maksudnya orang-orang ahli Taurat tersebut. Mereka melihat tetapi mereka buta. Saya bacakan secara utuh. Makanya kamu baca Injil dulu, Bang. Saya bacakan ya. Supaya orang yang melihat menjadi buta. Baik, saya bacakan supaya Anda paham. Saya bacakan ya, supaya Anda paham. Itu tadi, Bang Edi, di mana itu tadi tertulis? Supaya Baik, di Yohanes pasal yang ke-5. Oke, Yohanes pasal yang ke-5. Oh, ini yang serambi di Bethesda ya. Baik, lihat ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan dalam serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh dan seterusnya. Supaya singkat, Bang, saya bacakan saja. Ketika Yesus melihat orang yang berbaring di situ dan ketika ia tahu bahwa orang itu lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, engkau melihat menjadi buta." Makanya teman-teman, banyak orang Kristen bilang sama saya, "Edis, kamu ini tidak pernah membacakan Injil kepada Muslim." Kadang-kadang orang-orang yang kritik saya itu, dia tidak tahu yang saya hadapi ini Muslim. Saya harus sembuhkan dulu dia dari roh spirit Muhammad yang menguasai orang tersebut. Makanya dengarkan dulu, Bang. Ketika saya bacakan Injil, dengarkan dulu. Ya, biar selesai. Kenapa kalian ketakutan kalau saya bacakan Injil? Nanti lari arwah Muhammad dari situ. Roh Muhammad. Saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah." Pada saat itu sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Sebentar. Ini tertukar, teman-teman. Ini Yohanes pasal yang ke-5 tadi. Sebentar. Sabar, itu masalah yang tadi. Tenang. Saya akan bacakan ya. Itu mengenai orang yang buta sejak lahir ya. Bentar. Sebentar ya. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ya, nih. Pada waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Dan seterusnya, saya bacakan poin-poinnya saja. Nih, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi.
dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu dan membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangga dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Dan yang lain berkata, "Benar, dialah ini." Dan yang lain pula berkata, "Bukan, tetapi orang ini serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu melek?" Jawab mereka, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah dan mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku dan aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Adapun waktu hari Yesus menyembuhkan itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian berkata pula, "Bagaimana seorang yang berdosa dapat melakukan mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah nabi." Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru saja melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan buta sejak lahir? Kalau begitu bagaimana dia dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ia adalah buta dan dia adalah anak kami dan ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakan kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakan sendiri kepadanya." Lalu mereka memanggil sekali lagi dan suruh panjang nih bang, panjang sendiri. Lalu bertemu akhirnya dengan Yesus. Orang-orang ahli Taurat itu, ya perhatikan. Apa kata Tuhan Yesus? "Dahulu ini, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat demikian." Jawab mereka, "Engkau ini sama sekali dalam dosa," dan seterusnya dan seterusnya. Nih, jawabnya kepadanya, "Siapakah dia?" Saya bacanya lompat-lompat ya, karena Anda sudah keburu ngantuk. Orang Muslim kan tidak ngantuk dibacakan begini. Dengarkan. Kata Yesus, "Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka pun berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Ini berbicara tentang sesuatu yang sangat mendalam. Bagaimana ahli-ahli Taurat ini, mereka melek matanya. Tetapi seorang yang buta tersebut, dia terbuka hatinya dan menerima Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ulama-ulama yang bebal ini, mereka tetap buta mata hatinya. Seperti itu. Nah, kamu ketawa kan? Tapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Saya cuma mau bilang begini. Bang, saya cuma mau bilang begini. Banyak orang Kristen bilang begini sama saya. "Edis itu ya, yang diomongin Quran terus, ngomong Injil cuma 2% katanya." Mereka ini orang-orang yang tidak pengalaman ngadepin Muslim. Saya sudah di dalam Injil, jangan kau lemparkan barang berhargamu kepada hewan. Jangan kau berikan mutiaramu kepada babi, sebab mereka akan mengoyakmu. Jadi mutiara itu jangan dilemparkan kepada hewan. Maksud saya begini. Saya punya pengalaman ngadepin orang Islam tuh 13 tahun. Jangan ngajarin saya, Abdul. Saya tahu cara menghadapi orang Islam. Makanya ketika saya berbicara dengan orang Islam, target saya itu satu: lepaskan dulu spirit Allah dan Muhammad.
Seketika itu sudah lepas, saya akan berkata kepadamu siang dan malam tentang Injil. Oh, kamu kok ngajarin saya sih? Makanya ketika Anda belum melepaskan dirimu dari Allah dan Muhammad, Bang, Anda tidak akan percaya itu. Makanya saya bilang, Bang, di dalam hatimu ada Allah dan Muhammad memerintah. Pecat dulu mereka. Setelah Anda pecat mereka, baru saya akan memberitakan tentang nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepadamu. Itu. Begitulah ya, karena ini sudah larut malam, sudah hampir setengah 12. Kita sambung besok-besok lagi ya. Oke, terima kasih Bang Ardiansyah. Sampai ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam.